Janganlah ceramah ini dijadikan sebagai alasan untuk memberi bantuan, tetapi kita atas dasar Makanya mereka yang jerah, kemanusiaan Pak. saja. Sukabumi, Cianjur, Ciamis. Saya sampai Sukabumi Selatan, Pak. Sudah berdiri sekarang Lembah Karmel, pusat Katolik terbesar di Asia. Saya sudah masuk. Jangan menjadikan pidato dakwah ini sebagai alasan kita untuk membantu korban bencana di Cianjur. Tetapi kita harus atas dasar kemanusiaan saja, karena memang benar-benar di daerah Cianjur, terutama di daerah Cugenang, Nagrog sangat membutuhkan bantuan. Tapi sayang di beberapa tempat di sekitar jalan utama masuk itu dihalang-halangi oleh oknum tertentu. Siapakah mereka? Kita ragu dengan kondisinya. Bahwa orang-orang yang memberi bantuan itu dicegat di tengah jalan. Tetapi kita harus berguru pada gereja. Gereja bisa masuk di dalam. Kenapa kita tidak bisa? Kita harus belajar kepada gereja yang ternyata terbukti mereka bisa masuk ke pelosok pedalaman seperti ini. Kenapa tidak semua orang bisa masuk? Di daerah Cianjur pelosok Belajar dipasok oleh gereja-gereja di daerah. Kita akan susah bisa masuk ke dalam karena peristiwa Kita dijanji seperti sama orang ini. Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama darurat sama sekali. Iya Kang. Di belakang masih ada teman Kang. Mendingan kita mundur deh. Kita mundur aja deh. Kita mundur aja. Kita nggak usah ngasih bantuan. Kita mundur aja. Mundur. Sementara untuk memberi bantuan kepada mereka itu tidak mudah karena dicegat di tengah jalan. Mengapa dicegat sementara di tempat yang jauh di sana itu benar-benar membutuhkan, tetapi mereka begitu gagahnya menghalang-halangi, alasannya adalah butuh sekali di sini, begitu. Inilah pentingnya pemerintah turun. Mengapa mereka menghalang-halangi untuk memberikan bantuan? Alasannya masuk di akal bahwa di lokasi ini sangat membutuhkan dan sangat kelaparan. Bagaimana jika umat seiman di sana yang sedang menunggu kita ingin membantu mereka agar tepat sasaran, perlu perencanaan yang matang. Rapatkan bagaimana situasi dan kondisi di Medan itu, bahwa di Cianjur tidak mudah untuk menyampaikan bantuan-bantuan itu karena dicegat di tengah jalan. Mungkin orang-orang yang ada di kantor kita disiapkan untuk jalan kaki agar tidak mempergunakan kendaraan. Kendaraannya dikosongkan saja. Nanti masuk, kalau kosong tidak akan dicegat di tengah jalan. Nanti ketika sudah jauh dari mereka, upayakan mobil nanti menunggu di satu tempat dan kita naik kembali. Ini adalah strategi jitu untuk kita yang akan berjihad membantu saudara-saudara kita yang sedang kelaparan, daripada umat-umat muslim yang ada di lokasi terpelosok itu justru ditangani oleh orang lain. Kalau melihat orang baca Kristen saya nggak terlalu pusing. Tapi kalau mendengar bahasa Sunda ke gereja, badeka mana teteh? Badeka gereja? Teteh mah Kristen. Sakit itu di sini Pak. Ini persoalan agama. Tapi abdi bingung, orang mah sadarnya cicing wae di ditu. Cicing wae. Hati-hati loh Bapak orang Jawa Barat di sini. Peringatan besar Pak. Cianjur, Sukabumi, Ciamis. Saya keliling di 3 kabupaten ini. Kenapa Pak? Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi yang paling pendek dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak seperti pada umumnya, suatu kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan khutbah paling pendek. Beliau naik mimbar dan berkata, "Satu suap kau masukkan dalam perut orang yang lapar lebih baik dari membangun 1000 masjid jami. Dan lebih baik dari memberi kiswah Ka'bah dengan kain sutera. Dan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan ruku. Dan lebih baik dari berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus. Dan lebih baik dari berpuasa sepanjang tahun di waktu panas. Jika tepung itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya seperti cahaya matahari yang terang benderang. Sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan orang yang lapar." Begitulah bunyi khutbah beliau, pendek, tapi mengenai. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan membantu orang-orang yang kelaparan. Kita di negara Pancasila
harus memberikan bantuan itu atas dasar peri kemanusiaan, bukan hanya karena satu akidah. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memberi bantuan harus benar-benar matang perencanaannya, jangan sampai dicegat di tengah jalan. Kita beri bantuan kepada mereka lintas agama, lintas kepercayaan. Mari kita bersama-sama berangkat, jangan sampai jatuh ke tempat-tempat seperti ini, karena mereka ini belum tentu Islami walaupun berpeci dan bersarung. Ingat, ini adalah pendangkalan akidah luar biasa. Mari kita tiru umat agama lain yang memberi bantuan seperti ini Miris sampai ke pelosok. merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok Kita harus dipasok belajar oleh gereja-gereja yang gereja-gereja ada di di daerah Cianjur. Mereka bisa tembus sampai ke pelosok-pelosok, memasang tenda dengan label gereja. Apa kita tidak bisa melakukan hal ini? Mengapa tidak semua orang bisa tembus dan bisa melakukan seperti itu saja? Perlu perencanaan yang matang. Ayo bersama-sama mengikuti seperti jejak gereja. Melalui perencanaan yang matang, mereka bisa tembus masuk sampai ke lokasi yang benar-benar membutuhkannya. Dilihat dari wajahnya, apakah ini orang Sunda atau orang Cianjur? Coba amati. Pemerintah harus turun tangan menangani hal ini. Bagi yang ingin menyumbang ke daerah Cianjur, saya sarankan ke daerah Cugenang. Di situ ada pesantren di Nagrog, Cugenang, Kiai Olis namanya. Ditunggu. Jika kita mengalami kesulitan untuk datang di lokasi bencana Cianjur di Cugenang, Nagrog, maka kita ikuti pola-pola seperti di pesta bola Qatar berikut ini. Mereka datang membawa bola ke lokasi mempergunakan peralatan seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kita juga bisa melakukan seperti ini untuk bisa datang di lokasi daerah bencana Cianjur. Bagaimana caranya? Ayo kita pikirkan bersama-sama. Di bola saja bisa. Masa kita mau menolong orang yang kelaparan dijegat di tengah jalan oleh oknum-oknum tertentu? Perlu kita dijanji sama orang Pak sama. Iya, rekomendasikan kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. cara-cara seperti ini sebagai nilai Kang ya. jihad Iya, kita, Kang. Ini juga sama perjuangan darurat kita sama sekali. Iya, untuk Kang. Di belakang masih ada teman, Kang. bantuan sampai di lokasi. Mendingan kita mundur deh, kita mundur aja deh. Sebaiknya Kita mundur aja, sembako kita nggak usah ngasih dibawa bantuan. oleh para Kita mundur aja. pejalan kaki, kemudian mobil kosong nanti jemput di sana setelah melewati barisan ini. Oke.